Tuhan, kita dapat berjumpa lagi dalam Moment of Impact Online Service. Firman Tuhan hari ini akan disampaikan oleh Bapak Pendeta Chris Silitonga dengan tema Paradigma Baru. Mari kita persiapkan hati kita untuk menerima hadirat Tuhan. Selamat beribadah. Shalom Bapak Ibu dimanapun Anda berada. Mari kita sambut kuasa Tuhan yang tidak pernah berubah dulu, sekarang dan selama-lamanya. Allah kita perkasa, Raja segala raja, Allah Maha Besar. Yesus, Allah kita perkasa, Raja segala raja, Allah Maha Besar. Lawan musuh dengan senjatanya, firman Allah yang berkuasa. Injak iblis dengan kuasa Allah, kita bebas, dibebaskannya. Yesus, Allah kita perkasa, Raja segala raja, Allah Maha Besar. Yesus, Allah kita perkasa, Raja segala raja, Allah Maha Besar. Lawan musuh dengan senjatanya, firman Allah yang berkuasa. Injak iblis dengan kuasa Allah, kita bebas, dibebaskannya. Yesus, Allah kita perkasa, Raja segala raja, Allah Maha Besar. Yesus, Allah kita perkasa, Raja segala raja, Allah Maha Besar, Allah Maha Besar, Allah Maha Besar. Haleluya. Mari kita semua memuji Tuhan. Tinggikan namanya yang dahsyat dan ajaib. Haleluya. Mari kita semua umat pilihan Allah, dengarlah panggilannya untuk menggenapi firman-Nya. Sekaranglah waktunya untuk berdiri bagi bangsa ini. Mari maju umat pemenang. Mari kita semua umat pilihan Allah, dengarlah panggilannya untuk menggenapi firman-Nya. Sekaranglah waktunya untuk berdiri bagi bangsa ini. Mari maju umat pemenang. Sama-sama bangkit, bukan bangkit. Haleluya. Katakan kemuliaan-Nya, bukan bangkit. Nyatakan kebesaran-Nya sampai setiap lutut terlebur, semua
dari dulu, sekarang, dan selama-lamanya. Kau adalah Allah, Raja yang layak disembah. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Penolong yang setia, Allah penyelamat kami yang hidup. Kami sembah, kami muliakan Engkau. Haleluya. Savior of my soul, I confide in you through all my darkest moments. In you I find my peace, my comfort when I'm weak. I trust in you through storm and raging sea. Faithful, you're my God. You're the glory and the lifter of my head. Your light, it fills my days. It leads me in your ways. Forever I surrender all to you. And I live to worship you. My Jesus, you're the only one for me. Nothing will ever take your place, my precious Savior. Who can stand between my Lord and me? Lord, I live to honor you, and I long to bring my life and offering. Take me higher, draw me deeper. I give all to be with you. Savior of my soul, I confide in you through all my darkest moments. In you I find my peace, my comfort when I'm weak. I trust in you to storm and raging sea. Faithful, you're my God. Faithful, you're my God. You're the glory and the lifter of my head. Your light, it fills my days. It leads me in your ways. Forever I surrender all to you. And I live to worship you. My Jesus, you're the only one for
can stand between my Lord and me? Lord, I live to honor you, and I long to bring my life and offering. Bawa kami lebih tinggi lagi, bawa kami lebih dalam lagi ya Tuhan. I give all to be with you, and I live to worship you, my Jesus, you are for me, nothing left at your place, my precious Savior. Who can stand between my Lord and me? Lord, I live to honor you, and I long to bring my love and offering. Take me higher, draw me deeper. I give all to be with you. Take me higher, draw me deeper. I give all to be with you. Take me higher, draw me deeper. I give all to be with you. To be with you, Lord. Yalalabaya shande. Shalom Women of Impact, sebelum kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan, mari kita bersatu di dalam doa. Bapa di surga yang kami puji dan kami sembah di dalam nama Yesus Kristus, terima kasih Tuhan kami boleh berkumpul kembali bersama pada hari ini, kami merasakan hadirat-Mu. Dan sekarang Tuhan biarlah Engkau yang berbicara kepada kami, mengajar kami, supaya kami tahu apa yang harus kami kerjakan di dalam tahun paradigma yang baru ini. Terima kasih Tuhan, berbicaralah kepada kami ya Roh Kudus, kami siap untuk menerima kebenaran firman-Mu, hanya di dalam nama Yesus Kristus. Haleluya, amin, amin. Shalom sekali lagi, dimanapun Anda berada, saya percaya Anda semua dalam keadaan baik, penuh sukacita karena Roh Kudus melimpah dalam kehidupanmu. Haleluya. Nah, ibu-ibu sekalian, para wanita, Women of Impact, kita tahu tahun 2022 adalah tahun paradigma yang baru. Sedikit saja mengulang mengenai pengertian paradigma yang baru, bahwa kita percaya tahun ini Tuhan akan memberikan hal-hal yang baru kepada kita. Tuhan akan memberikan pola-pola, contoh-contoh, model-model, hal-hal yang baru yang terjadi dalam kehidupan kita, supaya kemudian ketika kita melihatnya, ketika kita mempelajarinya, kita menjadi mengerti apa yang harus kita lakukan di dalam kehidupan kita. Nah, minggu ini saya mau mengajak kita semua belajar dari kisah seorang perempuan yang sebenarnya tidak terlalu bagus kisahnya. Sebenarnya kisahnya tidak terlalu bagus. Tetapi kalau ini ada di dalam Alkitab, artinya ada sesuatu yang bagus untuk dipelajari. Sekalipun kisah kehidupannya tidak terlalu bagus. Dan kalau Anda suka dengan tema khotbah, maka tema khotbah saya pada minggu ini adalah wanita bijak, wanita yang tanggap visi. Sekali lagi, wanita yang bijak adalah wanita yang tanggap visi. Mari kita buka dulu firman Tuhan dari kitab Kejadian. Kitab Kejadian pasal 16 ayat 1 sampai 11. Kejadian 16 ayat 1 sampai 11. Adapun Sarai, istri Abram itu tidak beranak. Ia mempunyai seorang hamba perempuan. Hamba di sini artinya budak ya. Hamba perempuan, orang Mesir, Hagar namanya. Berkatalah Sarai kepada Abram, "Engkau tahu Tuhan tidak memberi aku melahirkan anak. Karena itu baiklah hampiri hambaku itu. Mungkin oleh dialah aku dapat memperoleh seorang anak." Dan Abram mendengarkan perkataan Sarai. Jadi Sarai, istri Abram itu mengambil Hagar, hambanya, orang Mesir itu,
yakni ketika Abraham telah 10 tahun tinggal di tanah Kanaan. Lalu memberikannya kepada Abram suaminya untuk menjadi istrinya. Ini naik pangkat dari budak jadi istri, ya. Abram menghampiri Hagar lalu mengandunglah perempuan itu. Ketika Hagar tahu bahwa ia mengandung, maka Hagar memandang rendah akan nyonyanya. Maksudnya memandang rendah Sarai, istri pertama Abram. Lalu berkatalah Sarai kepada Abram, "Penghinaan yang kuderita ini adalah tanggung jawabmu. Akulah yang memberikan hambaku itu ke pangkuanmu." Tetapi baru saja ia tahu bahwa ia mengandung, ia memandang rendah akan aku. Tuhan kiranya menjadi hakim antara aku dan engkau. Kata Abram kepada Sarai, "Hambamu itu di bawah kekuasaanmu. Perbuatlah kepadanya apa yang kau pandang baik." Lalu Sarai menindas Hagar sehingga Hagar lari meninggalkannya. Lalu malaikat Tuhan menjumpainya dekat suatu mata air di padang gurun, yakni dekat mata air di jalan ke Syur. Katanya, "Hagar, hamba Sarai, dari manakah datangmu dan kemanakah pergimu?" Jawabnya, "Aku lari meninggalkan Sarai, nyonyaku." Lalu kata malaikat Tuhan itu kepadanya, "Kembalilah kepada nyonyamu, biarkanlah engkau ditindas di bawah kekuasaannya." Lalu kata malaikat Tuhan itu kepadanya, "Aku akan membuat sangat banyak keturunanmu sehingga tidak dapat dihitung karena banyaknya." Selanjutnya kata malaikat Tuhan itu kepadanya, "Engkau mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki dan akan menamainya Ismail, sebab Tuhan telah mendengar penindasan atasmu itu." Yang percaya firman Tuhan memberikan kekuatan, ayo sama-sama kita katakan amin. Haleluya. Kalau kita membaca kisah ini, maka kita akan segera tahu ini kisah banyak berbicara mengenai Hagar. Dan perjalanan Hagar kalau kita baca dari Kejadian 16 bahkan sampai kepada Kejadian 21 dan seterusnya, bukanlah sesuatu yang inspirasional kalau kita mau berbicara jujur. Bukanlah sesuatu yang kelihatannya positif. Tetapi ternyata di balik kisah ini ada sesuatu yang luar biasa yang bisa kita pelajari. Nah, Women of Impact, pada waktu itu Abram sudah tua, Sarai istrinya juga sudah tua. Dan sekalipun Tuhan menjanjikan kepada pasangan suami istri ini keturunan, tetapi secara manusia kelihatannya sudah tidak memungkinkan bagi Sarai untuk mengandung. Nah, tradisi pada zaman itu, ingat ya, tradisi pada zaman itu. Jadi kalau ada yang suamimu bilang saya mau ngikutin jejaknya Sarai dan Hagar, sedikit ditempelin dulu. Itu tradisi zaman dahulu, bukan sekarang ya. Jadi tradisi pemahaman pada waktu itu, apabila seorang istri ya tidak bisa mengandung, maka dia akan mengambil budaknya perempuan, pembantunya perempuan, lalu ditawarkan kepada suaminya untuk dijadikan istri kedua. Nah, dengan demikian anak yang dikandung itu juga bisa diklaim sebagai anaknya dari si istri pertama. Dan si istri pertama akan dipandang oleh suaminya tetap menjalankan bagiannya, menghasilkan keturunan, yaitu melalui budaknya. Itu adalah suatu hal yang normatif, suatu hal yang menjadi tradisi pada waktu itu pada zaman Abram dan Sarai. Ingat, pada zaman itu belum diatur di dalam kitab Taurat mengenai hubungan suami dan istri. Masing-masing orang menjalankan menurut apa yang benar menurut mereka. Nah, pada waktu itu ketika Sarai tidak bisa mengandung, dia memberikan Hagar kepada Abram untuk menjadi istrinya yang kedua. Dan Hagar, seorang budak Mesir ini nggak tahu apa-apa, dia juga pada posisi hopeless, ya sudahlah diperlakukan seperti itu. Akhirnya diambil menjadi istri keduanya Abram dan dia mengandung karena Abram menghampirinya. Tetapi kita lihat di sini, ternyata segera setelah Hagar mengandung, dia kemudian jadi nggak sopan memandang Sarai, nyonyahnya, ya. Dia menganggap remeh, haha, perempuan mandul nggak bisa buat apa-apa, ini dong aku bisa kasih keturunan kepada tuanku Abram. Waduh, Sarai melihat kayak begitu yang ngamuk dia, nggak tahu diri, lu tuh dari budak jadi istrinya Abram karena aku enak aja. Dan akhirnya ditindas. Waduh, Abram juga pusing, ini dua istri saya kok jadi salah urusannya kayak begini. Dan penindasannya menjadi sangat hebat sehingga akhirnya Hagar melarikan diri, ya. Wah, ini ibu-ibu sekalian, kita nggak perlu nonton telenovela Korean drama, ini ternyata di Alkitab juga udah ada kayak beginian ya, haleluya ya. Dan ketika akhirnya Hagar melarikan diri, dia ketemu sama malaikat Tuhan. Malaikat Tuhan ini artinya apa? Dia membawa suara Tuhan sendiri. Malaikat Tuhan mengatakan bahwa
Hagar tidak boleh lari dari Abram, dan anak yang dikandungnya tetap anaknya Abram. Dan oleh karena itu segala kelimpahan dan berkat yang Allah janjikan kepada Abram juga berlaku kepada anak yang dikandungnya. Dan kepada anak yang dikandungnya itu Tuhan memberi nama Ismael, yang artinya apa? Tuhan memperhatikan penindasan. Tuhan memperhatikan injustice yang dihadapi oleh Hagar. Dan apa yang dilakukan Hagar? Dia kembali kepada rumah Abram. Nah, ketika kita lihat kisah ini, Bapak Ibu, ibu-ibu sekalian, ya, sorry, kebanyakan khotbah di hari Minggu jadi suka Bapak Ibu Saudara, ini Women of Impact ya, ibu-ibu sekalian. Kita lihat ternyata kejadian yang luar biasa ini, Hagar itu tidak tanggap sama visi. Ingat ya, dia menjadi istrinya dari Abram. Malaikat Tuhan mengatakan bahwa anak yang dikandungnya itu juga akan menerima segala sesuatu yang sudah dijanjikan oleh Abram. Jadi Hagar sudah terima visi dari Tuhan. Hagar terima visi dari Tuhan. Tetapi nanti kita lihat di dalam aspek kehidupan Hagar berikutnya, sekalipun Hagar sudah terima visi, dia tidak tanggap terhadap visi itu. Dia tidak menjalani hidupnya sesuai dengan visi yang Tuhan berikan. Dia tidak mempersiapkan Ismael untuk bisa mencapai visi yang Tuhan sudah janjikan. Nah, ini yang seringkali menjadi masalah. Saya temukan bahwa seringkali kita terima visi dari Tuhan, kita dijanjikan sesuatu dari Tuhan, engkau akan menjadi besar, engkau akan menjadi raja, imam, dan yang lain-lain, anakmu akan diberkati atas muka bumi. Tetapi kemudian kita tidak melakukan apapun untuk supaya kita bisa mencapai visi itu atau menerima visi itu sepenuhnya. Saya kasih contoh. Katakanlah Women of Impact, suami Anda atau mungkin anak Anda, saudara Anda, teman Anda bilang begini, minggu depan kita jalan-jalan yuk. Kemana? Kita mau nginep jalan-jalan ke Bandung. Contoh saja ya, minggu depan ke Bandung. Ya, sudah dijanjikan pokoknya pasti ke Bandung. Apapun caranya pasti ke Bandung. Ini contoh, itu visi ya. Pertanyaannya, minggu depan ke Bandung, selama seminggu ini mempersiapkan diri nggak untuk pergi ke Bandung? Kalau ternyata selama seminggu ini, waduh ternyata kerjanya, sampai nggak karu-karuan, tidur juga kurang, makan nggak beres, ya kan? Pas pergi ke Bandung, sampai di Bandung sakit. Akhirnya cuma nginep, tidur di hotel aja, nggak bisa jalan kemana-kemana. Sampai sih di Bandung, tetapi tidak bisa menikmati Bandung. Kenapa? Karena persiapan menuju ke sananya nggak bagus. Tapi kalau dibilang, minggu depan kita mau ke Bandung, lalu mau jalan lihat situs-situs yang menarik, lalu mau pergi ke kafe-kafe, makan, wisata kuliner. Tapi selama seminggu itu dijaga, tidur bener, makan bener, nggak kelelahan, cukup, jaga. Sampai di Bandung ya bisa nikmatin semua. Nggak menjadi sakit, bisa menikmati keseluruhan acara yang sudah disusun. Anda mengerti maksud saya di sini? Nah, seringkali kita ini ketika terima visi dari Tuhan, kita pikir oke, karena Tuhan yang sudah janji, pasti semuanya akan jadi kenyataan. Betul, semua akan jadi kenyataan. Tapi kitanya ketika tiba di visi itu, pertanyaannya, sesuai nggak dengan yang Tuhan mau? Nah, dengarkan baik-baik di sini. Ternyata ya Hagar itu terima visi, tetapi dia tidak menjalani visi itu dengan baik. Ya, dia mengalami paradigma baru loh. Dari seorang hamba naik menjadi istri. Wah, itu hal yang luar biasa. Ya kan, itu menjadi hal yang luar biasa. Dia seharusnya mengerti, oke, sekarang aku bukan lagi budak, aku ini istri. Istri artinya apa? Visinya jelas. Dia punya bagian di dalam keluarga yang jelas. Dia bukan budak yang bisa diperjualbelikan, nggak bisa. Lihat, dia terima visi. Tapi pertanyaannya, Hagar menjalankan hidupnya nggak bak seorang istri? Dia menjalankan hidupnya nggak seperti seorang istri? Kalau dia mengerti bahwa dia dari budak naik menjadi istri, seharusnya gayanya dia ya maaf, nggak kampungan. Nggak kampungan. Ya, Anda ngerti maksudnya kampungan? Baru dapat berkat sedikit, udah berasa sombong. Wah, itu kampungan. Ya, itu kampungan. Ya, nggak kayak begitu. Nih Hagar ternyata udah naik, sorry to say, kampungan. Malah nindas-nindas Sarah. Ngejelek-jelekin Sarah. Sarah nindas balik. Hati-hati. Women of Impact, ketika kita terima janji dari Tuhan, please ya, justru kita mawas diri. Siapakah aku ini Tuhan, jadi biji matamu. Setiap kali kita terima janji dari Tuhan, kita harus mawas diri. Siapa ini aku ini Tuhan? Kok bisa terima berkat kayak begini? Ya, lalu bilang gini, Tuhan ajari aku Tuhan.
supaya aku bisa jalan berdasarkan visi ini. Supaya aku bisa menikmati seluruh kelimpahan dari visi yang Tuhan sudah berikan. So, rekap poin pertama yang mau saya katakan. Yuk, belajar dari kesalahan Hagar. Jangan jalani hidup semaunya sendiri. Tapi jalanilah hidup sesuai dengan visi dari Tuhan. Sesuai dengan tuntunan dari Tuhan. Agar segala kelimpahan yang Tuhan janjikan itu bisa kita nikmati. Yang setuju katakan amin. Ya. Jadi yang pertama kelihatan bahwa dari negatifnya itu Hagar tidak menjalani hidupnya. Tapi yang kedua yang saya bikin agak miris adalah ternyata apa yang Hagar lakukan itu tertransfer kepada anaknya Ismail. Ya, tertransfer kepada anaknya Ismail. Nah, mari kita lihat di dalam Kejadian sebentar ya. Di dalam berikutnya dikatakan kalau Bapak Ibu kalau ibu-ibu sekalian melanjutkan dari Kejadian 16, kita akan melihat ternyata ketika Ismail sudah lahir, lalu dia besar, dan dia menjadi abang karena kemudian Sarah juga melahirkan anak yang namanya Ishak, ya, jadi anak kandung dari Sarai Hadir. Jadi ini Ismail jadi abang, ya. Ini si Ishak jadi adik, ya, beda ibu, ya, tetapi ayahnya sama, ya, Abraham sekarang dibilang, ya. Nah, ketika Ismail sudah besar, Ishak sudah masih kecil, ternyata Alkitab mencatat dikatakan suatu kali Sarah melihat bahwa Ismail, anak yang dilahirkan oleh Hagar, sedang bermain dengan Ishak, anaknya sendiri. Sedang bermain dengan Ishak, anaknya sendiri. Dalam bahasa Indonesia ini tidak terlalu jelas karena dikatakan sedang main. Emang kalau lagi main, apa masalahnya? Tapi ternyata kalau kita lihat, Sarah kemudian menjadi tersinggung dan bilang sama Abraham, Bram, ini usil nih, Hagar sama anaknya. Mereka kan bukan yang kandungmu. Aku istri pertama, ini usir aja. Jangan ada di rumah ini. Nah mungkin kita bingung, apa maksudnya? Hanya gara-gara melihat Ismail sama Ishak main, lalu jadi diusir. Kalau kita melihat terjemahan dari pengertian dan ayat-ayat yang lain, Sarah sebenarnya lagi ngeliat begini. Ismail sedang mempermainkan Ishak. Ismail sedang mempermainkan Ishak. Jadi bukan cuma sekedar main. Actually, Ishmael is bullying Isaac. Itu yang sedang terjadi. Artinya apa? Kejadian yang sekian puluh tahun yang lalu, di mana Hagar memandang rendah kepada Sarah, sekarang terulang lagi. Tetapi kali ini dari Ismail kepada Ishak. Dan ketika hal ini dilihat oleh Sarah, Sarah melihat pola yang sama lagi. Aduh, kok begini lagi? Ya, kok begini lagi? Dan akhirnya Sarah bilang sama Abraham, itu Hagar sama Ismail usir deh. Ya, usir, nggak boleh ada di rumah ini. Dan Abraham menjadi sangat sebal karena urusan ini. Dia menjadi sangat torn hatinya. Dia sangat hatinya menjadi crush melihat bahwa kedua anaknya dan kedua istrinya nggak bisa akur. Ya, nah saya mau lihat di sini. Perhatikan baik-baik. Hagar terima visi, dia nggak ngejalanin visi itu. Tapi yang kedua, dia tidak mempersiapkan anaknya untuk mencapai visi itu. Tuhan kan udah bilang, anakmu nanti akan jadi banyak, berlimpah. Kalau Anda baca di Kejadian, itu Ismail terima janji yang luar biasa loh. Dia bukan hanya sekedar menghasilkan 12 suku. Ya, dari keturunan Ishak nanti Yakub jadi 12 suku. Ismail, dia akan memiliki 12 kerajaan. 12 kerajaan. Can you imagine that? Ya, lihat aja Timur Tengah sekarang, ya kan? Ya kan, Jewish people, orang-orang Yahudi hanya satu negara. Buat keturunan Ismailit, kerajaan demi kerajaan mereka miliki. Lihat, tapi, nah di sini dia. Hagar tidak mendidik anaknya supaya hidup di dalam visi. Nah di sini ibu-ibu sekalian, woman of impact, saya mau katakan yuk kita belajar dari kesalahannya Hagar. Didiklah anakmu sesuai dengan visi dari Tuhan. Sesuai dengan kehendak Tuhan. Gak ada judulnya anak tuh begitu lahir langsung jadi baik dengan sendirinya. Gak ada. Seharusnya tuh Hagar ngomong gini sama Ismail. Ismail dengar mama ya. Mama ini dulu sebenarnya bukanlah istrinya papamu. Mama ini adalah budaknya dari itu ya mama Sarah. Tapi kemudian mama naik pangkat jadi istrinya papamu Abram. Dan kamu adalah anak sulung. Nah kamu kan yang paling tua di rumah ini. Itu ada adikmu Ishak. Kamu tuh abang tertua, kakak tertua, kokoh tertua. Ya, Ishak itu bukan hanya melihat Abraham ayahmu, dia juga akan lihat kokonya. Koko ngapain ya, main apa, ngikut terus.
Ya memang bukan kamu sih nanti yang pegang rumah ini, tapi bagaimanapun kamu adalah koko tertua. Kamu adalah abang, kamu adalah kakak. Kamu jaga adikmu ya. Baik-baik sama dia, ajarin sama dia bagaimana cara adik yang benar. Sebab kalau kamunya jelek, nanti adikmu juga ikut jelek. Seharusnya kan Hagar ngomong begitu. Ingat ya kok, ya walaupun nanti adikmu yang pegang rumahnya papa, tapi Tuhan janji kamu menjadi pimpinan atas 12 kerajaan. Wow. Jadi kalau namanya pimpinan 12 kerajaan namanya kaisar kan. Kalau kaisar artinya apa? Ya gaya juga harus kaisar, bukan sombong. Kaisar tuh punya wibawa, punya wisdom. Yang namanya raja tuh pinter, jaga tutur kata, jaga kelakuan. Ingat ya nak, Ismail, kamu ini akan menghasilkan kerajaan demi kerajaan. Mestinya kan pendidikan kayak begitu kan? Mestinya kan diatur begitu. Tapi ini enggak. Enggak dicatat gitu. Hagar bilang sama Ismail, itu adikmu jaga baik-baik ya. Enggak. Ya Ismail malah membuli Ishak, dibiarin aja sama Hagar. Apakah itu namanya jalan sesuai dengan visi? Apakah itu namanya jalan dengan visi? Enggak seperti itu para ibu-ibu sekalian. Saya sangat sedih di dalam pengalaman saya sebagai seorang hamba Tuhan melayani. Saya tidak katakan semua, tapi banyaklah keluarga demi keluarga yang tidak terlalu memperhatikan pendidikan anaknya. Mereka akan berkata, ya nanti baik dengan sendirinya lah Pak. Ya nah, setiap anak kan punya jalannya masing-masing. Ya kalau lagi muda gak usah terlalu keras lah. Nanti juga baik dengan sendirinya. Salah. Enggak. Itu cara dunia ngomong kayak begitu. Apalagi nih sekarang nih. Kalau Anda aware dengan yang namanya cancel culture lah. Atau pandangan-pandangan bagaimana cara mendidik generasi Z. Ngeri. Kita balik lagi ke Alkitab. Alkitab katakan didiklah anak menurut jalan yang patut baginya. Nanti dewasanya pun dia tidak akan berlari dari jalan itu. Itu tugas kita loh. Tugas kita. Saya nggak tahu apakah engkau punya anak yang sudah dewasa atau anak masih dalam kandungan atau masih baby. Tapi kalau engkau mendengarkan khotbah ini, belum terlambat engkau sebagai seorang ibu untuk mendidik anakmu sesuai dengan visi dari Tuhan. Dengarkan baik-baik, tahun 2022 ini keluar suatu pernyataan yang luar biasa dari gembala sidang kita. Bahwa generasi Yeremia, generasi Y, Z, dan Alpha itu dikatakan generasi imamat rajani. Wow, keluarnya tahun ini loh. Ibu-ibu sekalian, ini generasi imam, generasi raja. Generasi akan membawa hadirat Tuhan itu imam dan generasi raja. Artinya apa? Kemanapun mereka melangkah dengan kuasa Roh Kudus, itu ada powernya. Tahun 2021, 2020 kita nggak dapat. Tapi masuk tahun 2022 ini luar biasa. Tuhan kasih visi kepada generasi Yeremia. Generasi imamat rajani. Wow. Nah sekarang ibu-ibu sekalian, didik anakmu jadi imam. Didik anakmu jadi raja. Supaya nanti giliran nanti mereka jadi imam dan raja, bukan menjadi imam yang imam yang brengsek, raja yang ngawur. Jangan begitu. Iya kan? Karena pasti jadi imam, pasti jadi raja. Cuma raja dan imam yang gimana pertanyaannya. Oke? So, ibu-ibu sekalian, didiklah anakmu sesuai dengan apa yang Allah kehendaki. Nggak ada judulnya anak akan baik dengan sendirinya. Nggak ada. Adalah tugas kita yang dipercayakan keturunan untuk mendidik anak-anak kita sesuai dengan rencana Allah. Haleluya, yang setuju katakan amin ya. Nah, mari kita lihat yang bagian yang ketiga. Bagian yang ketiga. Ya. Jadi ketika di dalam Kejadian 21 akhirnya Hagar dan Ismail diusir ya. Dan tolong juga dipahami ini bukan kayak film drama banget gitu ya, dipakein ransol, bawain air sedikit lalu pergi ke padang gurun. Enggak kayak begitu ya. Abraham itu orangnya adalah sangat spesifik, dia juga pengusaha. Jadi tradisi Yahudi mengatakan ketika Hagar dan Ismail disuruh keluar dari rumah Abraham, itu dia dibekali tanah. Ya, kejadiannya dari mana? Waktu Abraham split dengan ponakannya Lot, ya mereka setuju, ini bagian saya, ini bagian kamu. Abraham bukan tipenya cuma main ngusir orang begitu, enggak. Jadi Abraham juga sudah mengatur sebenarnya. Menurut tradisi dia sudah membagi mana yang miliknya keturunan Ishak, mana yang milik keturunan Ismail, ya. Dan basically mereka tetap masih bersaudara, cuma wilayahnya berbeda ya. Nah tapi dalam perjalanan ketika menuju wilayah yang sudah ditentukan Abraham, Hagar ya lagi-lagi ya nggak belajar. Kok ya bisa makanan habis, minuman habis, udah tahu tengah padang gurun. Ya belajar masak dan belajar untuk mengkonservasi air sedikit gitu loh ya. Sehingga ke dalam perjalanan menuju tanah yang sudah ditetapkan sama mereka, air habis. Lalu Hagar mulai nangis-nangis, mati deh nih anak gua. Dia nggak tega, dia biarkan Ismail jatuh. Lalu dia duduk-duduk aja, ya dia nggak kuat, dia pikir itu anak saya akan mati lah ya.
Di Kejadian 21 waktu dia kejadian itu terjadi, malaikat Tuhan datang lagi. Dan malaikat Tuhan ngingetin lagi, kenapa kamu nangis kayak gitu? Kenapa kamu takut kayak begitu? Aku nggak tahan malaikat, ini anakku akan mati. Dan diulangi lagi janji Tuhan kepada Hagar bahwa Ismail akan menjadi orang yang luar biasa. Dan yang sangat menarik apa? Ternyata apa yang dikhawatirkan oleh Hagar bahwa mereka akan mati di padang gurun tanpa air, itu adalah kekhawatiran yang tidak beralasan. Kenapa? Ketika dibuka oleh malaikat Allah matanya Hagar, ternyata nggak jauh dari dia ada air minum, ada sumber mata air yang melimpah. Dia ngelihat anaknya kayaknya mau mati, dia nggak sadar. Ya, di sebelahnya udah ada, disiapkan oleh Tuhan, ya kan? Dan pada zaman itu memiliki air jauh lebih berharga daripada memiliki emas dan permata. Siapapun yang memiliki sumber mata air itu bisa jadi CEO, direktur, raja pada zaman itu. Artinya apa? Bukti dari Allah berjanji kepada Hagar dan Ismail langsung terjadi. You have a well of waters di tengah padang gurun. Udah pasti jadi kaya. Itu kayak punya rest stop area di tengah padang gurun. Bayangkan semua orang akan mampir ke sana. Bayar langsung jadi kaya raya. Lihat, ibu-ibu sekalian, yuk belajar poin yang ketiga. Jangan berfokus kepada permasalahan hidup, tapi peganglah kuat-kuat janji Tuhan yang ya dan amin. Jangan fokus kepada permasalahan hidup, tapi pegang kuat-kuat kepada janji yang Tuhan berikan pada kita. Tahun paradigma yang baru ini, Tuhan akan memberikan banyak hal, pola, model, contoh. Bagian kita buka mata kita buka hati kita buka pikiran kita untuk mengerti kehendak Tuhan. Seringkali kita melihat masalah, kita nggak melihat bahwa jawaban Tuhan sudah ada di sebelah. Ya, seringkali kita fokus kepada persoalan hidup, kita lupa sudah begitu banyak tangan yang terulur kepada kita untuk menyelamatkan kita. Kita harus belajar bahwa Tuhan itu bisa dipercaya. Allah sebagai penolong di dalam kesesakan sangat terbukti. Yang mengerti, katakan amin. Haleluya. Dan sejak kejadian itu, maka Ismail besar di tengah padang gurun. Dia menjadi sangat besar dan juga keturunannya menjadi banyak sampai hari ini. Saya mau tutup kisah ini dengan suatu yang profetis. Ya. Bagaimana Ismail akhirnya? Apakah dia mengikuti jejak Hagar sepenuhnya? Menjadi pribadi yang ungrateful? Menjadi seorang anak muda yang mungkin tidak siap menjadi seorang pemimpin? Ternyata tidak. Saya percaya bahwa chapter berikutnya dari kehidupan Hagar dan Ismail, mereka memperbaiki diri. Bukti pertama, ketika Abram meninggal, maka secara tradisi harus anak pertama yang menguburkan. Dan Alkitab jelas mencatat ketika Abram meninggal, yang menguburkan Abram itu adalah Ismail dan Ishak. Dan gak pernah dicatat di antara mereka berdua, mereka menjadi berantem seumur hidup. Enggak. Ada juga hubungan abang dengan adik itu menjadi sangat baik. Ya. Dan setelah dimakamkan, maka Ismail pulang ke wilayahnya. Nah, tradisi Yahudi. Wah, saya suka banget. Tradisi merinding nih. Tradisi Yahudi mencatat begini. Setelah kakak beradik ini menguburkan Abram, Ismail nanya begini sama Ishak adiknya. Little brother, are you okay? Kamu baik-baik saja kah? Kamu loh yang akan membawa nama ayah kita, bukan saya. Walaupun aku kokomu, aku abangmu, tapi kamu, saya udah tahu itu, kamu yang akan bawa. Are you okay, Isaac? Dan Ishak menjawab, aku baik-baik aja bang. Papa tinggalin banyak kok sama aku, banyak sumur. Padahal kita lihat di Alkitab sumurnya kering semua itu, ya kan? Oh oke. Kalau seandainya beres nggak apa-apa, jalanin hidupmu baik-baik ya adikku, iya. Dan kalau ada apa-apa, temuin abang di padang gurun. Ya, abang yang akan jaga kamu. Tradisi Yahudi mencatat itulah ketika Ismail meninggalkan Ishak, dia mengeluarkan janji seperti itu. Wow, ya. Artinya apa? Ismail sadar bahwa sekarang dia posisinya adalah seorang abang. Walaupun dia bukan pemegang bendera, nevertheless dia tetap adalah seorang abang, seorang koko. Sekarang majulah itu sekian puluh milenial. Di dalam kitab Wahyu perjanjian baru, dicatat di sana bahwa akan tiba waktunya antikristus muncul. Dan ketika antikristus muncul, dia akan berusaha untuk membinasakan semua keturunan Ishak. Semua orang Yahudi akan coba dibinasakan. Tapi karena kekuatan Tuhan, maka keturunan Ishak ini, orang-orang Yahudi, akan dibawa ke padang gurun dan dijaga dan dirawat di sana sampai Allah mengalahkan antikristus dan orang-orang Yahudi kembali lagi ke tanah perjanjian.
Pertanyaannya, bagaimana orang-orang Yahudi bisa dirawat di padang gurun? Orang-orang Yahudi bukanlah orang jagoan padang gurun, mereka jagoan di tanah lembah susu dan madu. Alkitab mencatat, tapi kita tahu, siapa yang jago hidup di padang gurun? Siapa yang jago hidup di padang gurun? Keturunan Ismail. Di dalam kitab Wahyu, ketika orang-orang Ishak, orang-orang keturunan Yahudi dijaga di padang gurun, artinya apa? Dijaga oleh keturunan Ismail. Sorga memandang Ismail menggenapi tugasnya sebagai seorang abang yang menjaga, yang mengayomi adiknya. Maka genaplah apa yang dikatakan, keselamatan datang ke dalam rumah Abraham. Wow. Hari ini kita belajar dari Hagar, kita belajar dari kesalahan-kesalahannya. Yuk, jangan ulangi kesalahan yang sama. Mari kita hidup dalam visi dan didik anak-anak kita sesuai dengan visi yang Tuhan berikan. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita satu dalam doa. Haleluya. Bapa di surga, di dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan atas pelajaran yang kami terima daripadamu pada hari ini. Tuhan, hamba-Mu sudah menyampaikan apa yang Kau perintahkan. Hamba-Mu berdoa biar Engkau berbicara lebih dalam lagi kepada semua woman of impact yang mendengarkan pengajaran pada hari ini. Berbicara lebih dalam dan spesifik kepada mereka, sehingga mereka tahu apa yang harus mereka kerjakan. Terima kasih Bapa di surga, kami naikkan segala puji, hormat, syukur kepadamu, hanya di dalam nama Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Amin. Sebelum mengakhiri ibadah kita pada hari ini, mari kita persiapkan hati kita untuk menerima berkat dari Tuhan. Angkat kedua tanganmu sebagai tanda iman dan terimalah berkat Tuhan. Segala kasih karunia yang berlimpah-limpah dari Allah Bapa di surga, yang Dia curahkan di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, hikmat persekutuan dan urapan yang manis daripada Roh Kudus, menyertai engkau sekalian mulai hari ini, sampai kita semua bertemu dengan Dia di awan-awan, bahkan kekal sampai selama-lamanya. Semua yang percaya terima berkat dari Tuhan, katakan, amin, amin. Shalom, Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih buat Bapak Chris Silitonga yang telah melayani kita semua pada hari ini. Sungguh firman Tuhan yang sangat luar biasa, yang mengajarkan kita untuk kita terus belajar menjadi wanita yang bijak, yang mempunyai paradigma yang baru, pola pikir yang baru, sehingga setiap hari kita diubahkan menjadi pribadi yang baru sesuai dengan visi dan tuntunan Tuhan. Wanita bijak adalah wanita yang tanggap akan visi. Ladies, merasa diberkati? Jangan lupa bagikan video ini kepada saudara dan teman kita supaya mereka juga diberkati. Sampai jumpa lagi. Salam sehat selalu. Tuhan Yesus memberkati.